Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI Elsadai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab kita, dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayatnya yang ke-28. Sekali lagi Galatia 4 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul anak-anak janji. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali mempelajari tentang kitab Galatia, khususnya di pasal 4 ini. Mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31 dengan judul perikop Hagar dan Sarah. Nah, pelajaran apa yang dapat kita terima dari ayat ini? Mari kita akan mempelajarinya bersama-sama dengan O, I, dan A. Yang pertama, O atau observasi. Kita akan melihat di sini sama seperti pelajaran kitab Galatia yang sebelumnya kita sudah bahas bersama dan juga dalam kitab Ibrani, bahwa Galatia ini bukanlah suatu kitab yang banyak berisikan ayat yang bentuknya seperti cerita atau mengisahkan sesuatu. Ya, tapi banyak berisikan tentang pengajaran-pengajaran. Jadi untuk observasi, yang pertama kita akan melihat siapa penulisnya. Ya, yang menuliskan kitab dari Galatia, khususnya Galatia pasal 4 ini adalah Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus menuliskan mengenai Hagar dan Sarah yang dijadikan bahan perbandingan atau bahan perumpamaan bagi setiap umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di Galatia pada saat itu. Nah, kemudian apa inti pesan atau inti pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus melalui ayat ini? Yaitu Rasul Paulus ingin menggambarkan perbedaan antara orang-orang yang percaya, yang bersandar hanya kepada Kristus, dengan penganut agama Yahudi yang mengandalkan hukum Taurat melalui perbandingan yang diambil dari Ishak dan Ismail atau anak dari Hagar dan Sarah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus menyampaikan pesan atau pengajaran ini kepada jemaat Galatia pada saat itu? Jawabannya adalah karena jemaat di Galatia ini telah menyimpang dari kebenaran dan mau meninggalkan Injil yang sudah disampaikan kepada mereka oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus ingin membuka dan menyadarkan pikiran jemaat di Galatia kembali untuk mereka ya benar-benar mengikuti sungguh-sungguh taat kepada Injil yang berasal daripada Kristus saja. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan di dalam ayat ini. Dan kemudian bagian selanjutnya adalah interpretasi. Nah, dari pengajaran Rasul Paulus ini, dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang dapat kita terima? Satu hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dan ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu kita ini adalah anak-anak janji. Ayat yang ke-28 tadi mengatakan, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Rasul Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai perumpamaan. Anak dari Hagar diperoleh dalam kedagingan, yaitu melalui proses alami biasa, ya, kehamilan, kelahiran karena ada persetubuhan antara lawan jenis. Kemudian karena adanya keinginan yang kuat untuk memiliki keturunan pada saat itu, maka dari itu lahirlah Ismail, anak dari Hagar. Nah, sementara Sarah mendapatkan anak semata-mata hanya karena janji yang diberikan Allah. Sebab pada mulanya Sarah ini mandul. Allah berjanji memberikan keturunan bagi Sarah, maka lahirlah Ishak, ya, dari Sarah ini. Nah, dengan perumpamaan itu Rasul Paulus membandingkan antara orang-orang yang menghambakan diri di bawah hukum Taurat atau aturan orang-orang Yahudi dengan mereka orang-orang yang merdeka karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang atau sesuai dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus antara Ishak dan juga Ismail. Nah, Rasul Paulus menyampaikan ya bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah anak-anak perjanjian, sama seperti Ishak.
bukan anak-anak kedagingan atau seperti Ismail. Nah, karena itu orang-orang yang percaya Yesus tidak sepantasnya, bahkan tidak boleh lagi diperhamba dengan segala bentuk kedagingan, ya, atau perbuatan duniawi atau perbuatan daging yang jahat. Nah, kehidupan orang Kristen seharusnya dijalani seperti halnya anak karena janji. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia semata atau karena kedagingan, melainkan karena kehendak Tuhan, karena janji Tuhan bagi orang tua kita, ya, bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di dunia saat ini dan menjadi pengikut Kristus. Nah, karena itu kehidupan orang Kristen pun harus mencerminkan dan menjalankan kehendak Tuhan, bukan malah menundukkan diri kepada berbagai hal-hal perhambaan. Ya, misalkan menjadi hamba uang, harus melakukan adat istiadat tertentu, atau percaya kepada mitos atau tahayul, ya, atau sesuatu yang hanya ada dalam hayalan belaka, atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada dan juga tidak sakti. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Orang Kristen, ya, kita sebagai pengikut Kristus itu harus hidup merdeka, bebas dari segala perhambaan di dalam dunia seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa sama seperti Ishak menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita terima dari nasihat Rasul Paulus ini. Dan kemudian apa aplikasinya? Ya, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, ya, sesuai dengan pelajaran yang kita dapatkan dari nasihat Rasul Paulus ini. Yang pertama, ya, tentunya kita harus hidup taat di bawah firman Tuhan. Tidak lagi mengikuti aturan-aturan orang Yahudi atau hukum Taurat, ya. Tapi kita ikuti ajaran Injil Kristus, ya, teladan Tuhan Yesus yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tentunya melepaskan diri dari segala macam perhambaan. Seperti contoh tadi yang sudah saya sampaikan, hamba uang, melakukan adat istiadat tertentu, tidak mempercayai mitos dan juga tahayul-tahayul. Nah, ini yang harus kita lepaskan dari diri kita. Nah, untuk adat istiadat Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang berpendapat kan ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah tetap tidak boleh dilakukan? Nah, ya betul Bapak Ibu, memang ada adat istiadat tertentu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan jika ingin dilakukan bisa-bisa saja. Namun Bapak Ibu, kita juga harus bijak dalam menjalankannya dan lebih baik tidak usah dilakukan jika pada akhirnya dapat membuat kita jatuh kepada hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak benar. Misalkan jika ada, ya ini contoh sehari-hari saja Bapak Ibu, jika ada seorang adik yang mau menikah tetapi ternyata kakaknya belum menikah, ya jadi adiknya tidak boleh menikah dulu atau melangkahi kakaknya. Nah, memang tidak ada perbuatan dosa dalam hal ini. Tetapi jika adat seperti ini terus dipaksakan untuk terus dilakukan, nantinya akan berdampak buruk, menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Misalkan perselisihan dalam rumah tangga, keretakan hubungan antara kakak dan adik, ya, kebencian, dendam, iri hati dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi alangkah lebih baik jika kita tidak harus melakukan adat istiadat tertentu. Yang penting semua tindakan dalam hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang paling utama yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Kita adalah anak-anak janji yang berasal dari janji dan kehendak Allah. Marilah kita jalani hidup kita ini sebagai anak janji dengan kita mencerminkan dan menjalankan kehendak Tuhan, bukan malah menundukkan diri kepada segala perhambaan duniawi. Saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti akan menolong kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, menguatkan kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik kesembuhan dan juga pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak
anak-anak janji, yaitu kami adalah anak-anak Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami mau tunduk kepada pengajaran Engkau saja. Kami tidak menjadi hamba bagi dunia ini, tapi kami menjadi hamba Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari demi hari Engkau menanggung bagi keluarga GPD LSAD Magelang. Engkau adalah keselamatan kami, Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi keluputan dari maut. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu, kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.